Selamat pagi, selamat bertemu kembali di acara Saat Teduh KKR STT Perjanjiannya dalam rangka penjaringan mahasiswa baru STT Perjanjiannya Kabanjahe. Seperti biasanya, mari kita bernyanyi sebuah lagu ya, dari kitab nyanyian kita, yaitu nomor 29, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, kita nyanyikan bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita nyanyikan sekali lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kembali kami bisa bersama-sama beribadah di hadapan-Mu Allah kami. Kembali kami ingin mendengar firman-Mu. Kami mau melihat perbuatan Tuhan Yesus, agar kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi, mengenal kasih-Mu yang begitu dalam, sehingga kami bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Buatlah kami bisa mengerti, jika sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, mampukanlah kami untuk mengerti
apa yang Tuhan mau kami mengerti dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita melihat firman Tuhan yang mau kita dengar di pagi hari ini, yaitu di dalam kitab Lukas, pasal yang ke-18, ayat yang ke-35, sampai nanti ayat yang ke-43. Saya bacakan. Waktu Yesus hampir tiba di Yerikho, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jadi ini ceritanya kembali di Yerikho ya. Di mana waktu Yesus hampir tiba di Yerikho katanya, berarti belum sampai di kota Yerikho-nya, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Jadi sudah sering kita dengar cerita di kota Yerikho. Ya. Ada Sakeus juga nanti ceritanya ada di sana. Ya, cerita Rahab juga ada di sana. Tapi kali ini kita lihat bagaimana seorang buta yang di dalam Injil Markus disebutkan namanya, yaitu Bartimeus. Dia duduk di pinggir jalan ya, sambil mengemis. Jadi kita melihat bagaimana situasinya ataupun keadaannya. Dia buta, tidak bisa melihat. Pekerjaannya adalah mengemis di pinggir jalan, meminta belas kasihan orang yang lewat di jalan itu. Ya. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi sewaktu Yesus mau melewati jalan itu, mau melintas di jalan itu, Bartimeus, orang yang buta ini, mendengar suara orang banyak lewat yang mengikuti Yesus, yang bersama-sama dengan Yesus, sehingga dia mendengar karena dia bukan tuli tetapi buta, pendengarannya baik, sehingga dia bisa mendengar apa yang terjadi di sekitarnya. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dari seruan orang ini, kita tahu bahwa dia sebelumnya sudah sering mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Mungkin dia sudah sering mendengar mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu ia mendengar nama Yesus, orang Nazaret yang lewat di depannya itu, langsung dia berseru. Kita bisa membayangkan
bagaimana orang yang buta ini punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia bisa lakukan? Karena dia adalah seorang yang buta, dia hanya bisa menantikan saat yang tepat. Dan inilah saatnya yang tepat. Tuhan Yesus datang ke Yerikho, sehingga dia bisa memiliki waktu yang tepat untuk berseru kepada Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat dari sini bahwa ada kesempatan bagi yang buta ini. Tuhan Yesus memberikan waktu dan kesempatan kepada orang yang mempunyai pengharapan, kepada orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apakah itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dari kalimat ini kita tahu, dari seruan ini kita tahu, bahwa dia memiliki iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup mengasihi dia, sanggup memberikan apa yang dia harapkan selama ini. Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus memiliki kepedulian yang tinggi, sehingga ada kesempatan bagi orang-orang yang ingin bertemu dengannya. Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Mari kita lihat lagi kembali, ada halangan. Seperti kemarin beberapa minggu yang lewat kita sudah lihat Sakeus yang juga kejadiannya sama daerahnya, yaitu di Yerikho. Masing-masing punya kendala, masing-masing punya hambatan sewaktu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Bartimeus ini juga punya hambatan sewaktu dia berseru kepada Tuhan Yesus. Hambatan pertama tadi adalah dia buta. Itu adalah hambatan dari dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa datang menghampiri Tuhan Yesus sementara dia buta? Tetapi dia tidak mau berhenti dengan nasib butanya itu, tetapi dia mau mempergunakan apa yang baik, yaitu telinga dan mulutnya. Dia mendengar, dia bertanya, lalu berseru kepada Tuhan Yesus. Tetapi halangan yang kedua muncul, hambatan yang kedua muncul, yaitu orang-orang yang berjalan di depan mengatakan supaya dia diam, menyuruh supaya dia diam. Ya. Ayat yang ke-39, maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dia tahu Yesus keturunan Daud. Sewaktu orang-orang mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret lewat, dia tahu cerita Yesus. Dia tahu silsilah Yesus. Dia punya pengharapan kepada Yesus. Dia tahu apa yang sudah diperbuat Yesus. Berarti selama ini dia terus mempergunakan telinganya
mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus, sehingga dia dapat berseru pada waktu yang tepat. Pada waktu Yesus lewat di hadapannya, maka dia berseru. Walaupun orang lain mengatakan, menyuruh dia supaya diam, tetapi malah dia makin berseru. Kita lihat Sakeus juga kemarin seperti itu. Begitu hati Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus, tetapi halangan ada di dalam dirinya sendiri karena dia pendek. Tetapi Sakeus bisa berlari. Sakeus bisa memanjat pohon ara. Tetapi dia tidak berseru. Tapi Tuhan Yesus melihatnya dan menyuruhnya turun. Menarik bagi kita untuk melihat bagaimana cara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti setiap pribadi kita. Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang sanggup kita lakukan? Tuhan Yesus tidak menuntut apa yang kita tidak sanggup lakukan. Tuhan Yesus tidak menuntut orang buta ini agar datang kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus mendengar suaranya yang berseru. Tuhan Yesus melihat bagaimana hatinya yang disuruh orang berhenti, tapi malahan dia makin berseru, makin kuat suaranya. Maka di dalam ayat yang ke-40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Inilah yang sangat menarik bagi kita. Tuhan Yesus tidak menyuruh orang itu jalan sendiri karena dia melihat situasinya buta. Tetapi dia menyuruh orang yang ada di situ untuk menuntunnya datang ke hadapan Tuhan Yesus. Di sini kita tahu bagaimana Tuhan Yesus yang setiap saat melihat dari semua, dari segala sisi, dari segala keadaan kita. Tidak ada yang satu pun luput dari pandangan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus juga tahu apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus tahu apa yang kita inginkan. Tuhan Yesus tahu apa rencana kita. Apa cita-cita kita. Bukan Tuhan Yesus tidak tahu. Tuhan Yesus tahu itu semuanya. Tapi kita juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus lebih tahu apa yang baik bagi kita. Tadi malam sama-sama kita sudah mendengar bagaimana kesaksian dari Ibu Ginting, yang juga rupanya punya cita-cita, punya harapan-harapan hidup, tetapi mendengar panggilan Tuhan Yesus, dia rela meninggalkan cita-citanya. Dia rela meninggalkan semuanya demi mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lebih tahu apa yang paling baik bagi kita. Mungkin kita juga punya cita-cita, punya harapan.
Tetapi kita harus juga mengerti setelah kita dengar firman Tuhan ini, bahwa Tuhan Yesus yang lebih tahu, yang lebih mengerti kemana kita, yang lebih mengerti menjadi apa kita. Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Sebelum Dia menciptakan kita, Dia sudah mempunyai rencana di dalam hidup kita. Jadi Tuhan Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Inilah enaknya memiliki Tuhan Yesus. Dia tidak memaksakan kehendaknya terhadap orang yang buta ini. Tetapi Dia bertanya kepada orang yang buta ini, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Dia punya iman. Kita bisa bandingkan kembali dengan orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda. Dia yang tidak punya iman. Dia yang tidak mengenal Tuhan Yesus sama sekali. Tapi Tuhan Yesus mendatanginya. Tuhan Yesus mengasihinya. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Walau dia tidak punya iman. Tetapi kita lihat di sini bagaimana orang yang buta ini punya iman. Tuhan Yesus juga mengasihinya. Sehingga berbagai-bagai cara yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk bertemu dengan tiap-tiap orang. Makanya selalu kita mengatakan, Tuhan Yesus bukan secara kebetulan untuk bertemu dengan tiap-tiap orang. Tetapi Tuhan Yesus telah merencanakannya. Karena Tuhan Yesus melihat keadaan kita, melihat situasi kita. Sehingga kita kembali mengatakan pada pagi hari ini bukanlah suatu kebetulan. Tetapi Tuhan Yesus mau agar kita kembali memikirkan bahwa di dalam Tuhan Yesuslah kita bisa dibentuk. Kita bisa memperoleh semuanya apa yang menjadi kehausan bagi kita. Karena di dalam Tuhan Yesus akan kita temukan. Tuhan Yesus bertanya, apa yang hendak, ya? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Betapa sukacitanya Bartimeus yang buta ini mendengarkan seorang yang dia harapkan bisa mengasihaninya, bisa menolongnya, yang selama ini mungkin dia sudah berpengharapan supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Sehingga saat ini adalah saat yang tepat. Tuhan Yesus sudah bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Seandainya sekarang Tuhan Yesus bertanya kepada kita, bertanya kepada saudara, seperti pertanyaan kepada orang buta ini,
Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apakah jawaban saudara? Di sini kita melihat orang yang buta ini menjawab, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Karena inilah yang terberat di dalam hidupnya. Karena inilah yang paling berat baginya. Inilah yang disampaikannya kepada Tuhan Yesus. Jadi bagi teman-teman, anak-anak kami, anak-anak muda, mungkin punya beban yang berat. Mungkin belum tahu kemana arah hidup. Kemana harus melanjutkan sekolah, kemana harus melanjutkan kuliah, dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan Yesus bertanya, apa yang yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Percayalah Tuhan Yesus punya kuasa. Seperti orang yang buta ini memiliki iman bahwa Tuhan Yesus punya kuasa. Tuhan Yesus mau dan peduli. Sehingga kita bisa dan tidak perlu ragu-ragu untuk menyatakannya kepada Tuhan Yesus. Seperti orang yang buta ini menyatakan kepada Tuhan Yesus keinginannya untuk melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bagaimana Tuhan Yesus melihat imannya? Bagaimana Tuhan Yesus melihat iman daripada orang yang buta ini? Dia melihat dia berseru. Dia melihat orang lain juga melarang dia untuk tidak berseru. Tetapi Tuhan Yesus melihat bagaimana dia semakin berseru. Inilah membuktikan bahwa orang ini punya iman kepada Tuhan Yesus. Punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Adakah pengharapan kita sama seperti orang yang buta ini? Adakah kita punya iman, punya pengharapan sama seperti yang buta ini? Ataukah kita memiliki iman, tetapi ketika ada hambatan, kita langsung berhenti? Ketika ada larangan dari orang lain, kita langsung berhenti. Bahkan mungkin halangan dari diri kita sendiri, situasi kita, keadaan kita, yang membuat kita tidak berani lagi menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ada baiknya kita belajar dari orang yang buta ini. Dia tidak memiliki pengharapan lain karena dia buta, kecuali kepada Tuhan Yesus yang ada sekarang di hadapannya. Sehingga dia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Dia langsung berseru kepada Tuhan Yesus. Adakah kita sudah berseru kepada Tuhan Yesus? Bagaimana orang yang buta ini dapat melihat karena berseru kepada Tuhan Yesus? Beban-bebannya yang paling berat, yaitu buta, tidak bisa melihat, disampaikannya keinginannya itu kepada Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi apakah iman kita bisa menyelamatkan kita? Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kita yang sudah mendengar cerita Tuhan Yesus, kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman, sama seperti iman orang yang buta ini. Iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, iman yang memberi sukses. Ya, seperti Petrus tadi malam ya. Bagaimana dia jadi dari kegagalan bisa menjadi sukses dan lebih sukses di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita melihat orang yang buta ini bisa imannya menyelamatkannya. Ya. Iman timbul dari pendengaran. Dia sudah mendengar, timbullah imannya. Lalu nyatalah imannya itu di dalam waktu yang tepat, di mana Tuhan Yesus lewat di kota, mau datang ke kota Yerikho, melewati orang buta ini, sehingga dia bisa berseru. Ada kesempatan bagi dia. Tuhan Yesus memberi kesempatan. Saya yakin saudara dan saya punya kesempatan untuk berseru kepada Tuhan Yesus, untuk menyatakan apa yang kita kehendaki agar Tuhan Yesus perbuat di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberikan kesempatan. Ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Kita lihat ya. Dan seketika itu juga melihatlah ia. Jadi Tuhan Yesus sangat punya kuasa. Tidak perlu, di sini kita tidak melihat bagaimana Tuhan Yesus mempergunakan bahan untuk menyembuhkan orang yang buta ini. Tetapi hanya dengan perkataannya saja, dengan kuasa perkataannya saja, orang yang buta ini sudah dapat melihat. Seketika itu juga, ya, melihatlah ia. Dan ada kelanjutannya. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Inilah yang terjadi pada orang yang buta ini. Dia tidak mau kembali duduk di pinggir jalan sebagai pengemis. Dia tidak mau menerima belas kasihan orang lain yang melintasi jalan itu. Tetapi dia sekarang sudah mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Dia sudah sembuh oleh karena imannya dan tidak mau lagi dengan keadaan yang semula. Karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkannya. Dia tidak kembali mengingat, ya, bagaimana dia memperoleh uang belas kasihan orang di pinggir jalan hanya duduk-duduk saja meminta-minta. Dia tidak mau seperti itu lagi. Tetapi dengan kesembuhan, dengan kuasa Tuhan Yesus, dia sudah disembuhkan. Dia sudah punya pembaharuan. Dia mengikut Yesus dengan memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Sehingga melalui dia banyak orang yang bersuka cita, banyak orang yang memuliakan Allah di dalam hidupnya yang selama ini buta, membebani orang lain, ya, meminta belas kasihan orang lain. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, lain hidupnya. Dia bisa
disembuhkan oleh imannya, disembuhkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Sehingga dia tidak mau lagi menjadi beban orang lain, tapi dia mau memuliakan Allah. Dan orang lain juga melihat ini, dan semuanya memuji-muji Allah. Inilah yang terjadi ketika orang yang punya iman berani membuktikan imannya. Dan ketika dia setelah disembuhkan, dia terus melanjutkan hidupnya untuk memuliakan nama Allah. Mari kita lihat kembali bagaimana kita setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Adakah kita terus mengikut Yesus? Adakah kita terus mempermuliakan Allah? Sehingga orang lain juga bisa mempermuliakan Allah. Di sini dikatakan seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Karena begitu besar perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang yang buta ini. Saudara dan saya harus meyakini, di dalam Tuhan Yesus kita dapat dirubah. Di dalam Tuhan Yesus kita dapat dirubah kehidupan kita. Sehingga bukan saja bagi kita, tetapi bagi orang lain juga bisa mempermuliakan Allah, memuji Allah oleh karena apa yang Tuhan telah perbuat di dalam hidup kita. Inilah yang bisa kita dengar di pagi hari ini. Kita harap Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita, agar kita yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus dapat dinyatakan. Dan kita yakin bahwa di dalam Yesus hidup kita dapat diubahkan untuk menjadi jauh lebih baik. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus, untuk waktu di pagi hari ini kami bisa bersama-sama mendengar firman-Mu. Kami juga mau mempermuliakan nama-Mu. Kami juga mau dari hidup kami, orang lain juga mempermuliakan nama-Mu. Pimpinlah kami kepada yang Kau kehendaki. Karena Engkaulah Allah yang Maha Tahu dari setiap apa yang ada di dalam hidup kami, dari setiap kekurangan kami, dari setiap kelebihan kami, sehingga Engkaulah yang paling tahu di mana kami harus berada. Pimpinlah kami Tuhan Yesus, agar kami dapat melanjutkan hidup sampai akhir tua kami tidak menyesal, tapi kami bisa terus mempermuliakan Allah kami di dalam hidup kami. Bukan kami saja, tetapi orang lain juga dapat memuliakan Allah ketika melihat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.